Om Swastiastu. Teman-teman di Fakultas Brahma Widya, terima kasih atas kesempatannya karena kita kali pertama mengadakan Rembuk Sastra. Mungkin kali ini lewat ruang virtual ya, tidak mengurangi makna kehadiran saya tentunya. Saya sapa dulu yang terhormat, mungkin ada Bapak Dekan beserta jajarannya WD1, WD2, WD3, atau pejabat struktural dan non-struktural di lingkungan Fakultas Brahma Widya, dan juga kepada yang terhormat dan yang saya banggakan, Ibu Kepala Laboratorium yang sudah menggagas bagaimana kegiatan Rembuk Sastra ini bisa hadir untuk kali pertama yang memang sudah seharusnya menjadi jiwa Fakultas Brahma Widya. Kemudian juga teman-teman mahasiswa kepanitiaan ya BEM di Fakultas Brahma Widya, dan juga teman-teman kakak kelas ya, terutama yang dikoordinasi oleh Nikomang Ari Budiani ya, yang sudah saya berikan ruang untuk memanfaatkan kegiatan Rembuk Sastra ini sebagai tempat untuk bertukar pikiran. Nah, ini kan kali pertama digagas ya untuk dalam rangka kita menyambut yang namanya Hari Suci Saraswati, di mana hari perayaan turunnya ilmu pengetahuan yang benar-benar sakral, benar-benar kita sucikan sebagai awal mula eh, awal mula dan juga muaranya nanti bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat mengilhami seseorang untuk menjadi benar dan suci dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Nah, nanti untuk saya harapkan ke depannya ini bisa menjadi agenda rutin ya, yang tentunya akan lebih berbenah dengan waktu dan juga narasumber mungkin yang nanti kita hadirkan, dan tentunya yang bersepakat ya atas nama Sang Waktu begitu. Semoga kita bisa nanti tidak ada halangan, tidak ada virtual, semuanya bisa bertemu secara nyata dan kita beradu gagasan, beradu pengetahuan gitu ya. Dalam arti beradu itu bukan untuk saling menonjolkan diri, tetapi bagaimana kita bisa mengisi diri, karena semakin banyak kita mendapatkan inputan-inputan yang berarti, itu akan menjadikan kita manusia yang lebih berarti tentunya di masa yang akan datang. Nah, saya tidak banyak untuk mengawali ya, nanti mungkin sepenuhnya saya akan berikan kepada Ari untuk dapat memandu, juga dapat menuangkan gagasan-gagasan brilian yang dimiliki oleh mahasiswa tentunya terkait bagaimana tema yang kita gagas, bagaimana perayaan Hari Suci Saraswati ini bisa menjadi sebuah sumber pengetahuan untuk kita ya, utamanya saya di generasi milenial misalnya, kemudian ada Gen Z ya, ada Gen Alpha dan seterusnya, generasi-generasi seterusnya, yang kita mau tidak mau, suka tidak suka harus berhadapan dengan yang namanya situasi yang benar-benar baru. Dalam arti dunia digital ya, dunia digital, kemudian kehidupan media sosial yang sama pentingnya dengan kehidupan nyata. Bahkan ada orang yang berperspektif begitu ya, bahwa kehidupan di media sosial itu jauh lebih membangkitkan semangat gitu ya. Jadi orang-orang malas untuk berbicara di dalam kehidupan senyatanya, tetapi dia justru gandrung di kehidupan media sosial. Nah, itu kan sebuah paradoks yang harus benar-benar kita hadapi. Nah, bagaimana tema Saraswati itu bisa menjembatani generasi-generasi muda utamanya di dalam menghadapi dunia digital, dunia maya gitu ya, dunia virtual apalagi, dan juga tentu dengan masifnya media sosial ya, setiap hari buka Instagram, setiap hari buka TikTok gitu ya, seluruh inputan-inputan itu akan jadi masukan yang berarti dalam hidup, sehingga kita berhadapan lagi dengan hal yang berbeda gitu ya. Salah satunya adalah kecemasan mental. Nah, ada satu kartun gitu ya, sedang gandrung, bahwa karena istrinya sering scroll TikTok gitu ya, atau anaknya misalnya sering scroll TikTok gitu, banyak prahara-prahara yang akhirnya memicu sebuah keributan gitu. Itu ada satu perspektif seperti itu ya. Mungkin teman-teman milenial sudah tahu, atau teman-teman generasi yang digital ini sudah tahu ya, bahwa ada loh penemuan seperti itu ya. Jadi semakin Anda banyak scroll media sosial, makin cemas lah hidup Anda. Ya, itu adalah sebuah fakta atau data yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, bagaimana momentum Saraswati ini bisa memberikan kita kenyamanan, ketenangan dalam menghadapi dua dimensi atau dua dunia itu ya. Apakah kita harus tertutup sekali dengan dunia digital atau dunia maya atau dunia media sosial gitu, atau bagaimana kita bisa bijak menghadapi itu untuk dapat meminimalisir kecemasan mental dan juga apa ya, hal-hal yang bisa memacu
sesuatu yang negatif di media sosial. Nggih. Nah, di sini tema Saraswati juga harusnya nanti bisa didiskusikan ya kepada Ari dan teman-teman mahasiswa yang brilian di Fakultas Brahma Widya. Mungkin dari segi filsafat bisa dibahas dari segi agama gitu ya, dari segi teologi maupun dari segi yoga kesehatan atau dari segi kepanditaan gitu ya. Bernaung 4 jurusan ini atau 3 jurusan 1 prodi gitu ya. Nanti bisa semuanya dimasukkan elemennya untuk dapat berdiskusi ya, karena Hari Raya Saraswati ini kan luas cakupannya ya. Tetapi mungkin nanti bisa pemantik pertanyaan gitu ya. Bagaimana tema ini bisa menjawab mitos yang masih berlaku gitu ya. Kalau di tempat saya ya karena tidak sedikit gitu ya dalam kategori agama atau spiritual itu masih dia memiliki pemikiran di kepala mereka masing-masing atau di benak mereka masing-masing tentang mitos Saraswati itu tidak boleh belajar gitu ya. Kalau hari raya suci Saraswati itu tidak boleh belajar, tidak boleh buka buku gitu ya. Nah, itu bagaimana diskusi-diskusinya? Tentu dengan mengedepankan logika dan juga pengetahuan-pengetahuan sastra. Nah, itu mungkin bisa untuk pemantik diskusi. Kemudian kita menghadapi yang namanya dunia digital ya. Nah, saya mendapat pertanyaan nih dalam satu keponakan saya gitu atau bahkan anak saya sendiri ketika kita memperkenalkan Hari Raya Saraswati itu notabene-nya adalah kita melakukan yang namanya ritual ya di rumah masing-masing dengan mempersembahkan sesaji gitu ya Banten Saraswati di buku-buku. Nah, kita menghadapi dunia dunia baru gitu ya, dunia digital, dunia e-book yang nanti mungkin ke depan itu tidak lagi ada buku cetak gitu ya. Ya kita nggak pernah tahu gitu bagaimana zaman berubah dengan pesat. Nah, kalau seperti itu apakah ritual akan berlari juga secara digital atau digitalnya justru dicetak? Nah, gimana itu? Nah, itu bisa memantik diskusi juga. Kemudian saya di sini bisa tekankan bahwa kegiatan membaca itu sangat-sangat luas perspektifnya ya, apalagi dengan berhadapan dengan dunia, dua dimensi begitu, bahwa sekarang itu membaca bukan berarti kita harus membaca buku secara fisik begini ya, tetapi banyak kita bisa mendapatkan adalah e-book begitu, kemudian audiobook juga bisa ya, atau kita ketemu orang gitu, mendengarkan pengalaman-pengalaman itu juga termasuk dalam kegiatan membaca. Yang paling penting adalah saya istilahkan mungkin membaca manusia. Ya karena saya punya istilah mungkin bisa dilihat di Instagram saya bahwa perpustakaan itu adalah kumpulan buku-buku. Nah, manusia juga begitu, adalah perpustakaan manusia gitu ya, dalam arti kumpulan emosi-emosi. Jadi ketika kita bisa membaca manusia, itu berarti kita bisa selamat dari berbagai macam karakter. Artinya bisa berdamai dengan berbagai macam karakter kalau kita bisa membaca manusia. Nah, itu mungkin menjadi pemantik diskusi tema Saraswati yang luar biasa ini ya pemaknaannya. Jadi teman-teman silahkan mengambil ruang dan saya mohon maaf tidak bisa mendampingi secara utuh, penuh gitu ya. Tetapi hati saya benar-benar ada di Fakultas Brahma Widya untuk harusnya gitu ya. Saya ikut di dalam Rembu Sastra. Tetapi karena saya masih ada di Solo, ada satu tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Maka ruang diskusi pemantik kali pertama Rembu Sastra ini teman-teman mahasiswa yang menghelatnya menjadi sebuah acara rutin dan acara yang bisa membangkitkan nilai-nilai spiritual gitu ya di dalam generasi Hindu itu sendiri. Nggih, saya mohon maaf apabila ada kata yang saya kurang berkenan, kurang masuk di logika agama, filsafat ataupun di kepanditaan dan yoga kesehatan gitu, saya mohon maaf karena kurangnya referensi mungkin ya. Jadi kita bisa menambah pemahaman, menambah intuisi gitu dari berbagai lini sumber ilmu pengetahuan itu salah satunya adalah buku yang kita maknai di Hari Raya Saraswati ya. Saya minta maaf, silahkan bisa memanfaatkan ruang sebaik-baiknya. Saya mohon maaf juga kepada Ibu Sinarsari, Kepala Laboratorium Fakultas Brahma Widya. Mohon maaf juga kepada Bapak Dekan dan juga jajaran, karena saya tidak bisa hadir secara luring di Fakultas Brahma Widya untuk mengadakan acara Rembuk Sastra ini. Semangat mahasiswa, karena mahasiswa adalah garda terdepan dari fakultas, bahkan garda terdepan dari sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi, Om Santi, Santi, Santi.